Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang telah hadir pada presentasi panel proyek kelompok BIM 6 pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Rido yang telah hadir pada malam hari ini. Eh, Sebentar, izinkan saya on cam. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita mulai saja langsung. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, mungkin kita mulai saja. Eh, Mas Rudi mungkin bisa full screen PPT-nya, tolong. Mas Rudi, halo. Halo Mas Rudi, ada? Iya, ada Pak, ada. Gimana? Ini saya langsung share screen aja. Iya, Ini langsung share screen full aja. screen, full screen. Oh, full screen. Oh, iya, mau. Oke. Oke, kita mulai saja presentasinya. Perkenalkan, kami dari kelompok BIM 6A akan mempresentasikan panel proyek kami berupa Hotel Bintang 4 yang berada di Jakarta Setiabudi. Next. Ini mungkin logo dari Hotel Bintang 4 yang kami buat. Next. Nah, sebelumnya mohon maaf. Oh, gimana? Sebelumnya slide 3. Sebelumnya Mas, sebelumnya Oh, iya. slide 3. Untuk hotel kami sendiri bernama Business Conference Hotel. Oke, bisa lanjut. Untuk anggotanya sendiri di sini ada Mas Syamil, Mbak Ayu, saya sendiri Sidki, Mbak Hanifah, Mas Rudi, Mas Abi, Mas Yanur, Mas Daniel, Mbak Hana, Mbak Trisha, Mas Fitra, Mbak Dia, dan Mbak Fatima. Oke, next. Di sini saya sebagai ketua dalam kelompok BIM 6A. Next. Next lagi. Kemudian saya akan menjelaskan role-role dalam tim BIM 6A ini. Mungkin bisa di next dulu. Pelan-pelan Mas. Dari awal Mas yang Hani. Oh ya udah deh. Untuk yang pertama Mbak Hani itu uh, berada di divisi konseptual dan dia mengerjakan PPT, membantu modeling di ArchiCAD. Kemudian ada Mbak Fatima yang menguruskan konseptual juga untuk analisis site dan diagram konseptual. Kemudian Mbak Trisa juga yang mengurus diagram konseptual beserta Dena untuk dimodelkan. Kemudian ada Mbak Hana untuk program desain interior dan ruang. Oke, next. Oke, selanjutnya ada Mbak Dia. Mbak Dia di sini sebagai yang menghandle master budget. Kemudian di sini ada Mbak Ayu juga menghandle master budget. Kemudian selanjutnya ada Mas Zianur. Mas Zianur menghandle analisis struktur beserta preliminary struktur. Kemudian di sini juga ada Mas Daniel berperan sebagai untuk preliminary struktur beserta dengan analisa struktur di ETAPS. Next. Kemudian di sini ada Mas Syamil. Mas Syamil berperan sebagai memodelkan 3D struktur di Revit. Kemudian di sini ada Mas Fitra untuk berperan dalam program interior dan ruang. Kemudian ada Mas Abdira
di sini berperan sebagai detailing struktur tulangan di Revit. Kemudian selanjutnya ada Mas Rudi berperan dalam visualisasi beserta program interior dan ruangan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah pertemuan diskusi kami selama final project ini. Ada 3 pertemuan offline yang telah kami lakukan. Yang pertama di Dapokupi 20 Juni 2024 jam 7 malam. Apa yang dibahas di situ adalah desain konseptual awal untuk menentukan site dan juga analisis site-nya. Kemudian yang kedua di Oostebet 22 Juni 2024 jam 2 siang itu membahas lanjutan dari desain konseptual yang telah dibahas lebih awal, kemudian akan diterapkan menjadi denah. Kemudian yang ketiga ada di Perpus Universitas Indonesia 26 Juni 2024 jam 1 siang untuk membahas tentang denah yang akan dimodelkan ke ArchiCAD. Oke, bisa next. Apa aja sih yang bakal kita bahas di presentasi ini? Yang pertama itu ada analisis site, kemudian diagram konseptual, ada analisa struktur, diagram struktur, master budget, dan visualisasi. Next. Workflow atau metode kerja yang kami gunakan dalam final project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kami menentukan dulu site, pertama-tama kan site-nya ditentukan oleh Pak Rizky, kemudian kami ubah karena melihat dari peta pembangunan itu, daerah itu lumayan sulit untuk mendapatkan lahan kosong dan lahan untuk dibangun. Kemudian selanjutnya kami mengumpulkan data site yang telah kami ubah, yaitu di Jakarta Setiabudi, kemudian kami analisa site atau analisa SWOT, kemudian kami melakukan penelitian, dan kemudian kami menentukan tema dan konsep berdasarkan analisa site dan penelitian sebelumnya. Kemudian kami menentukan konsep kearifan lokal daerah sekitarnya, yaitu daerah Jakarta. Kemudian menentukan konsep skematik. Kemudian kami merencanakan program ruang dari desain yang telah kami rencanakan. Kemudian kami mendesain denah. Yang selanjutnya setelah mendesain denah, kami akan analisa strukturnya terlebih dahulu apakah sudah oke atau kuat atau masih perlu revisi kembali. Kemudian setelah desain struktur itu sudah oke, kami bisa melanjutkan pemodelan di ArchiCAD dan Revit. Kemudian setelah itu kami bisa menghitung master budgeting dan melakukan visualisasi terhadap pemodelan telah kami buat. Oke, bisa next. Tools apa saja yang kami pakai dalam final project ini? Kira-kira seperti ini. Tools-tools di sini ada pre-design. Pre-design itu untuk menganalisa site atau tapak. Kemudian di sini ada SketchUp. SketchUp itu kami gunakan ketika mendesain interior. Kemudian AutoCAD itu adalah untuk menggambar denah awal beserta site. Kemudian ada ArchiCAD untuk permodelan BIM lanjutan dari hasil AutoCAD tadi. Kemudian Revit ini untuk permodelan struktur beserta detailing struktur yang telah kami buat. Kemudian ada Etaps untuk analisa struktur. Kemudian ada Excel. Excel untuk master budgeting. Kemudian juga dengan preliminary struktur. Kemudian Canva ini untuk PPT yang akan kami gunakan. Kemudian ada grup WhatsApp untuk media komunikasi beserta Google Meet dan Zoom untuk kami berkomunikasi secara jarak jauh karena tidak semuanya anggota grup kami yang ada di Jabodetabek karena ada yang di Surabaya juga ataupun di Serang. Kemudian Google Drive untuk mengumpulkan secara keseluruhan apa yang telah kami kerjakan untuk dikumpulkan. Oke, next. Latar belakangnya dari latar belakang dari hotel ini adalah sebagai berikut. Hotel konvensi adalah hotel yang dirancang untuk keperluan orang-orang yang menyelenggarakan konvensi. Biasanya terletak di pusat kota dan area bisnis, serta menyediakan fasilitas, layanan, dan kemudahan akomodasi yang disesuaikan dengan karakter para pelaku konvensi. Hotel konvensi berfungsi sebagai tempat pertemuan, rapat, atau seminar, serta memberikan fasilitas yang mendukung kegiatan bisnis seperti ballroom dan banquet hall. Hotel ini juga menawarkan penginapan yang nyaman untuk para tamu yang menghadiri kegiatan tersebut.
Business Convention Hotel merupakan hotel berbintang 4 dengan 153 kamar standar, 60 kamar deluxe, 53 kamar suite yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Perancangan interior Business Convention Hotel pada daerah Jakarta Selatan bertujuan untuk meningkatkan citra dan kualitas hotel. Pada perancangan ini menerapkan kearifan lokal dari kota Jakarta, yaitu kearifan lokal Betawi. Dengan memadukan elemen estetik dari budaya Betawi, yaitu motif gigi balang, dengan konsep green building hotel design, tujuan dari perancangan hotel ini yaitu meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan tamu maupun staf hotel, serta meningkatkan produktivitas kerja staf hotel. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Tri. Selanjutnya deskripsi lokasi. Next. Untuk profil singkatnya, Business Convention Hotel adalah hotel konvensi di bilangan Jakarta Selatan yang menjadi bagian dalam rangka mempromosikan konsep green building dan juga kearifan lokal budaya Betawi. Terletak di tengah pusat bisnis sehingga pengunjung dapat akses yang mudah menuju tempat bisnis. Fasilitasnya ada 3, yaitu standard room, deluxe room, sama suite room. Fasilitasnya juga ada lobby lounge, ruangan pertemuan, restoran, sama wellness center. Next. Analisis site-nya. Yang pertama, itu lokasi site-nya berada di Setiabudi, tepatnya di depan Menara Imperium. Itu ada site-nya, gambar site-nya, luas lahannya ada 2 hektar. Terus juga untuk karakter lingkungannya, site berada di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Daerah tersebut merupakan kawasan yang cukup elit dan terkenal karena banyak perkantoran, perusahaan besar, kedutaan besar negara asing, dan juga pusat perbelanjaan modern. Itu ada warna-warna. Untuk warna merah sendiri gedung perkantoran, warna oranye ada gedung administrasi negara, yang ungunya itu ada apartemen, dan kuningnya itu ada pusat perbelanjaan. Next. Untuk analisis SWOT-nya, kekuatannya ada 2 hal. Yang pertama itu strategic location-nya. Banyak kegiatan perekonomian di sekitar site, salah satunya perkantoran, tempat kuliner, toko, usaha kecil. Untuk aksesnya itu menuju site mudah karena terletak di jalan besar. Untuk kelemahannya itu ada di traffic issue. Banyaknya tempat tinggal komersial yang sama di area sekitar membuat persaingan lebih ketat. Site berada di area padat perdagangan kaki lima sehingga tampak penuh. Untuk keuntungannya ada di letak site-nya yang strategis dengan aktivitas padat manusia, maka bangunan hotel akan sangat terjual. Untuk threats-nya itu ada 2 hal. Yang pertama junction, yaitu jika tidak memperhatikan sirkulasi pada site, maka aktivitas bangunan akan terganggu. Yang kedua itu ada security issue. Karena lingkungan yang bebas dimasuki oleh setiap individu, maka perlu memperhatikan keamanan. Next. Ini ada batas site. Di timur laut itu ada jalan raya besar dan rumah warga. Di timur juga sama, ada jalan utama sama rumah warga. Tenggara itu ada apartemen Kuningan Place. Selatan itu ada Multivision Tower. Di barat daya itu Jalan Kuningan Mulia. Terus di barat ada Menara Bappenas, barat laut ada Menara Imperium, dan di utara ada apartemen yaitu Puri Imperium. Next. Ini ada aksesibilitas dan jejak tapak. Untuk aksesnya, kita bisa menuju site itu ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan MRT, bisa turun di Duku Atas. Itu jaraknya sekitar 2-7 km. Lalu ada kalau menggunakan KRL bisa turun di stasiun Sudirman. Terus kalau menggunakan LRT itu bisa turun di stasiun Setiabudi. Di situ juga di dekat site ada bus stop Transjakarta sama bus stopnya Jaklingko. Itu untuk ada warna-warna itu tuh untuk alur
alur transportasi umumnya. Jalan warna merah itu bisa untuk jalur Transjakarta, warna hijau itu jalur kendaraan pribadi, warna ungu itu ada jalur pejalan kaki, sama warna oranye itu ada jalur campuran. Lalu untuk penampang jalan setapak itu di utara ada jalan Kuningan Madia, ukurannya 20 meter itu dibagi dua jalan dengan ukuran 10 meter dan 10 meter. Lalu di barat ada Jalan Kuningan Mulia dengan total 15 meter dan dibagi menjadi dua dengan ukuran 7,5 meter dan 7,5 meter. Di timur ada Jalan Kawi dengan total lebar jalan 10 meter. Di selatan juga ada Jalan Kawi dengan total lebar jalan 7,5 meter. Next. Ini untuk sarana pendukung. Jadi di sini kita analisis 3 hal. Yang pertama untuk skala mikro itu dengan radius 0 sampai 900 meter. Yang kedua itu ada skala meso dengan radius 900 sampai 4,9 km. Yang terakhir itu ada skala makro dengan radius 4,9 km sampai 11,5 km. Next. Ini untuk analisis mikronya dengan radius 0 sampai 900 meter. Itu ada masjid, lalu ada Taman Tangkuban Perahu, ada SD, ada pusat studi hukum, apartemen, tower, ada 2 apartemen, Menara Imperium, Menara Bapenas, ada stasiun LRT, dan gedung KPK. Next. Lalu ada analisis meso dengan radius sekitar 900 meter sampai 4,9 km. Ada stasiun Sudirman, Bundaran HI, Masjid Agung Sunda Kelapa, stasiun MRT Setiabudi Astra, SMAN 3 Jakarta, Plaza Festival Mall Kuningan, stasiun MRT Bendungan Hilir, Rumah Sakit Siloam Semanggi, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, stasiun LRT Duku Atas BRI, dan Sudirman Park. Next. Lalu untuk data site-nya ada orientasi tapak. Untuk arah lintasan mataharinya itu matahari bergerak dari arah timur di Jalan Kawiraya ke arah barat Jalan Kuningan Madia. Untuk suasana dari luar tapak itu, site berada di antara bangunan tinggi seperti apartemen, tower, dan lain-lain, serta beberapa bangunan rendah dan jalan raya. Untuk suasana dari dalam tapak itu, view ke arah utara dan barat cukup mendapat pandangan baik karena langsung menghadap ke arah jalan. Sementara view ke arah selatan terhalang oleh Multivision Tower dan area timur yang berhadapan langsung dengan bangunan rendah. Ini ada sarana kegiatan pendukung di sekitar site. Ada sekolah, terus ada universitas, ada stasiun, minimarket, terus juga tempat ibadah, lalu ada rumah sakit, taman, dan kantor kelurahan. Next. Di sini ada peraturan daerah. Peraturan daerah ini sumbernya dari peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. KDB yang kita ambil itu maksimal 40%, KLB-nya itu maksimal 4,5, GSB-nya itu 8 meter, KDH-nya minimal 20%, KTB-nya itu 75%. Next. Lalu ini ada analisis. Yang pertama itu analisis arah bangunan terhadap orientasi matahari. Analisis yang pertama itu site menghadap ke 3 arah, yaitu arah barat laut, timur laut, dan timur. Pada arah barat laut dan timur laut berarti tidak sejajar dengan arah lintasan matahari yang mana bangunan tidak terlalu panas. Pada arah timur berarti sejajar dengan arah lintasan matahari yang mana suhu di dalam bangunan pada pagi hari akan terasa panas. Sini ada 3 respon yang diambil. Respon pertama itu muka bangunan bisa diubah menjadi diagonal dan ke arah utara sehingga dapat mengurangi paparan langsung sinar matahari. Terus respon kedua itu ada muka bangunan menghadap ke arah timur laut atau barat laut site, karena dapat mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam ruangan sehingga meningkatkan kenyamanan penghuni ruangan. Next.
Ini respon terakhir itu arah bukaan bangunan menghadap ke segala arah karena dapat membantu sirkulasi udara di dalam bangunan jika terdapat ventilasi yang memadai dan angin dapat masuk ke segala arah bukaan. Untuk outputnya, kita mengambil dua respon. Yang pertama arah bukaan pada bangunan menghadap ke segala arah, dan respon kedua itu muka bangunan menghadap ke arah timur laut atau barat laut side. Di sini ada contoh bangunannya. Next. Yang kedua itu ada analisis kebisingan. Pada gambar tersebut ada dua warna. Yang pertama intensitas tinggi itu berada di arah barat laut, utara, timur laut, dan timur side, yaitu berada di Jalan Kawi dan Jalan Kawi Raya yang didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Untuk warna hijau sendiri, itu kebisingan tingkat rendah berada di arah tenggara dan barat daya side, yaitu terdapat lahan kosong. Kita mengambil 3 respon. Yang respon pertama ini menambah pepohonan atau pagar yang tinggi. Itu fungsinya memberikan tampilan yang menarik dan alami pada area tersebut. Respon kedua menempatkan bangunan lebih dalam menjauhi area kebisingan karena dapat mengurangi kebisingan tanpa melakukan perlakuan khusus. Next. Respon ketiga itu menggunakan penataan ruang yang mana ruangan akan menjadi lebih optimal. Jadi respon ketiga ini kita menggunakan zoning. Untuk outputnya kita mengambil ketiga respon, tiga-tiganya menggunakan penataan ruang, menempatkan bangunan menjauhi arah kebisingan, dan yang ketiga itu menggunakan zoning. Next. Analisis view. Ini kita ada 4 view, arah utara, arah timur, dan arah barat dan selatan. Respon pertama itu kita ngambil ke arah selatan, karena bangunan terlihat dari luar, terdapat lahan kosong. Untuk respon kedua itu menghadap ke arah timur dan utara side. View arah timur akan mempengaruhi ke area pemukiman warga. Next. Untuk respon ketiga ini menghadap ke arah timur laut dan barat laut side. Untuk outputnya sendiri, kita akan menghadap ke barat laut dan timur laut side dikarenakan pemandangan dari luar side sangat bagus. Next. Analisis vegetasi. Jadi di site tersebut ada beberapa vegetasi seperti pohon pisang, pohon kelapa, dan beberapa rumput liar yang tinggi. Untuk respon pertama itu kita bisa membuang semua pohon, jadi menanamnya kembali. Untuk respon kedua itu melakukan penataan vegetasi pada site dengan membuang beberapa vegetasi dan menggantinya dengan vegetasi yang sesuai di site. Yang untuk warna hijau itu vegetasi untuk estetika, yang warna oranye itu vegetasi untuk peredam suara, yang ungu itu vegetasi untuk peredam suara. Next. Untuk outputnya sendiri, kita ngambil di respon kedua, yaitu melakukan penataan vegetasi pada site dan membuang beberapa vegetasi dan menggantinya. Bisa dilihat di sini, ada gambarnya. Lalu untuk analisis drainase, Riau kota berada di arah barat laut side dan timur laut yang sudah tertata rapi di sekitar trotoar yang nantinya akan dialirkan ke sungai. Next. Ini kita ada dua respon. Yang pertama itu air hujan dari bangunan dialirkan ke riau kota sehingga dapat memudahkan pengaliran air hujan dari bangunan ke sistem drainasi kota. Respon kedua itu air hujan bangunan akan dialirkan dan ditampung oleh sumur resapan yang akan dialirkan ke riau kota sehingga dapat membantu mengurangi resiko banjir. Untuk outputnya sendiri, kita ngambil ke output yang kedua. Jadi air hujan itu akan dialirkan ke sumur resapan di sekitar bangunan, lalu akan dialirkan ke riol kota. Next. Selanjutnya ini untuk programming. Boleh di next.
Nah, di sini jadi untuk hotel bintang 4 sendiri kan kita punya standarnya kebutuhan ruang masing-masing. Itu tidak sama yang hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan yang lainnya. Nah, maka dari itu untuk keseluruhan total yang dibutuhkan, ini kurang lebih ada 29 jenis ruang, yang dimana itu dibagi-bagi kelompoknya. Yang pertama ada kelompok untuk penginapan atau kamar, itu ada pembagian kamarnya itu mulai dari deluxe, kamar standar, sama suite. Kemudian juga ada kelompok function room itu terdiri dari meeting room, ballroom, mungkin ada outdoor juga, bagian outdoor di samping dari ballroom itu. Kemudian juga untuk parkir di bagian basement ini juga ada parkir outdoor sama parkir basement. Kemudian untuk bagian registrasi ini terdiri dari lobby dan resepsionis. Kemudian di sarana olahraga, rekreasi dan kebugaran ini terdiri dari ruang fitness, jogging track, spa, swimming pool, sauna. Oke, body next. Nah, ini juga ada kebutuhan ruang untuk food and beverage ini terdiri dari resto dan coffee shop. Kemudian untuk retail dan komersial ini terdiri dari drugstore, minimarket, money changer, ATM center, dan untuk manajerial ini bagian back office khususnya. Dan juga ada ruang karyawan, ada area service, juga ada housekeeping, docking storage, laundry, area MIP, TPS, Dama, security department. Boleh di next. Nah, ini ada bubble diagram dari makronya dari ruang-ruang tersebut. Ini bisa dilihat bahwa setiap masing-masing ruang ini memiliki hubungan secara langsung sama ada juga yang tidak langsung. Ini bisa dilihat juga pembagian berdasarkan warna-warnanya ini sesuai dengan yang pembagian tadi. Mungkin bisa di next aja langsung. Dan ini untuk yang skala mikronya yang lebih kecil di bagian masing-masing lantai, mulai dari basement, ini bisa dilihat bahwa masing-masing ruang ini memiliki hubungan secara langsung. Boleh di next. Ini untuk di lantai 1 juga bisa dilihat hubungan ruangnya masing-masing antar ruang di lantai 1 secara mikro. Boleh di next lagi. Ini juga ada bubble diagram yang lantai 2 mikronya. Dan ini untuk lantai 3 bisa dilihat juga. Dan ini, nah untuk lantai tipikal ini kan memiliki ruang-ruang yang sama. Kurang lebih ada deluxe, suite, sama standar. Kemudian juga ada housekeeping, service, tangga darurat, dan masing-masing ini terhubung secara langsung. Baik, kita masuk ke tema dan konsep interior. Bisa di next. Oke, kita memilih kotanya Jakarta. Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dipacu dengan perkembangan bisnis dalam berbagai jenis sektor, salah satunya yaitu hotel. Bertempat di Jakarta Selatan sebagai bagian dari pusat bisnis dan pariwisata di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Jakarta mengalami peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk. Namun, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin rentan karena tingkat polusi udara yang tinggi di daerah ini. Polusi ini tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi sektor pariwisata dan bisnis di wilayah tersebut. Maka isu yang diangkat dari proyek ini adalah, maksudnya isu yang bermasalah ini, tingkat polusi yang tinggi, kebutuhan hotel dan pariwisata dan bisnis, mengedepankan kebutuhan pengguna, penyesuaian lingkungan yang ramah lingkungan, penyesuaian lingkungan yang ramah. Hotel yang tidak hanya memenuhi kebutuhan bisnis dan pariwisata, tetapi juga mengadopsi teknologi hijau, yaitu mendukung pengurangan polusi dan memberikan pengalaman menginap unggul dengan fokus pada keberlanjutan dan kebutuhan pengguna. Oke, bisa dilanjut. Konsep green building yaitu teknologi hijau terkini. Hotel ini dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk efisiensi energi seperti panel surya, pengolahan otomatis suhu ruangan, dan penerangan hemat energi.
Teknologi ini dirancang untuk mengurangi jejak karbon hotel. Lalu, interaktif dan terhubung. Hotel ini dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk efisiensi energi seperti panel surya, pengelolaan otomatis suhu ruangan, dan penerangan hemat energi. Lalu, hotel ini mengedepankan program berkelanjutan, yaitu hotel berkomitmen pada praktik keberlanjutan dengan pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan produk ramah lingkungan, dan program penghijauan wilayah sekitar. Lalu desain ramah lingkungan. Greentech didesain dengan memperhatikan penggunaan material yang ramah lingkungan dan konsep arsitektur yang mengoptimalkan pencahayaan alami serta sirkulasi udara. Bisa di next. Oke, sebelum menentukan konsep dan tema dalam suatu interior, maka bisa dibuat pemetaan pikiran, yaitu melalui logo. Kita terdapat bentuk daun dan lengkung, yaitu mengartikan keseimbangan dan keberlanjutan. Lalu juga dalam konsep warna, logo ini terdapat hijau dan hitam. Hijau menandakan keharmonisan dan hitam menandakan elegan. Lalu berlokasi di Jakarta. Objek wisata yaitu Monas, yang berarti yang melambangkan kesatuan. Lalu terdapat acara adat seperti palang pintu yang khas dari budaya Betawi yang menandakan kebersamaan. Boleh di next. Dari pemetaan pikiran tadi, kita mengambil 5 kunci, yaitu keseimbangan, keberlanjutan, keharmonisan, elegan, kesatuan, dan kebersamaan. Beberapa kunci ini. Lalu menghasilkan gaya Bohemian Eclectic Batavian. Boleh di next. Oke, gaya dan tema interior Bohemian Eclectic Batavian. Bohemian dalam desain interior adalah gaya dengan nuansa alam, namun menggambarkan gaya hidup yang non-tradisional. Gaya ini berawal dari pertengahan tahun 1800-an dan awalnya identik dengan kata gypsy, yang digunakan sebagai sebutan bagi mereka yang meninggalkan Bohemia di Eropa pada kala itu. Gaya Bohemian ini mengacu pada kepribadian yang bebas, artinya menggambarkan kehidupan yang ketidakaturan dan ketidakpastian. Lalu, gaya eklektik. Eklektik adalah konsep yang tidak ada aturan di dalamnya. Seseorang bisa bebas berekspresi dan menggunakan permainan mix and match di dalamnya. Eklektik merupakan gaya desain dan arsitektur yang populer pada abad 19. Gaya ini mengombinasikan unsur historis sebagai elemen dasar untuk menciptakan sesuatu yang otentik, baru, dan belum pernah ada sebelumnya. Mulai dari struktur bangunan, motif dekorasi, pemilihan furnitur, penerapan elemen etnik, atau gaya dari negara lain, hingga penggabungan elemen bernuansa sejarah. Secara tampilan, gaya desain ini seringkali berkaca pada masa lalu, sehingga bisa melihat unsur desain klasik seperti gaya Victorian atau Gotik. Lalu, penggabungan gaya Bohemian Eclectic dan tema Batavian dipilih karena keduanya memiliki konsep seni yang serupa dengan unsur-unsur alami, seperti ornamen dan motif interior yang mirip dengan alam, seperti daun dan bunga dengan lingkungan yang meliuk-liuk, yang terdapat dalam seni daerah Betawi. Boleh di next. Oke, kita masuk ke konsep kearifan lokal. Konsep kearifan lokal untuk daerah khusus Jakarta, pertama daerah. Jakarta merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, memiliki beberapa bangunan bersejarah seperti Monumen Nasional, Kota Tua, Masjid Istiqlal, dan lain-lain. Lalu dari segi udara dan lingkungan, kualitas udara dapat dipengaruhi oleh emisi kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas pembakaran. Penyumbang utama dapat mencakup partikulat, gas buang kendaraan, dan emisi industri. Jakarta tercatat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Lalu dari segi kehidupan, filosofi kebersamaan dan gotong royong sangat menonjol dalam budaya Betawi. Mereka sering mengadakan kegiatan bersama seperti kerja bakti, gotong royong, maupun acara lainnya. Masyarakat Betawi juga dikenal dengan keterbukaan dan toleransinya terhadap budaya dan agama lain. Kesederhanaan dalam gaya hidup juga menjadi salah satu. Mohon maaf, ini black screen. Udah muncul ininya belum? Ke mute-nya. Oke. Lanjut. Kesederhanaan dalam gaya hidup juga menjadi salah satu filosofi masyarakat Betawi, cenderung hidup sederhana dan tidak berlebihan. Lalu dari segi kebudayaan,
kaya akan akulturasi budaya yang dipengaruhi oleh etnis Cina, India, Arab, dan Eropa. Ada banyak kebudayaan Betawi seperti yang paling ikonik yaitu ondel-ondel, tanjidor, kuda lumping, dan masih banyak lagi. Lalu implementasinya dalam desain. Ornamen dekoratif, yaitu ada ragam hias matahari, ragam hias gigi balang, tapak jalak, ragam hias tumpal, dan lain-lainnya. Pola ada motif seperti Kim Hong Flower, batik encim, bunga kaca piring. Lalu ada pameran seninya Lenong Betawi, pemeran lukisan bertema Betawi, selayang pandang, silat Betawi. Next. Oke, lalu konsep skematik. Konsep penggunaan warna menggunakan warna-warna yang cerah dan kontras, yang khas dari budaya Betawi. Warna-warna ini digunakan untuk menciptakan kesan yang nyentrik dan penuh warna dalam ruangan. Menggunakan warna-warna alam seperti warna hijau, kuning, coklat, serta warna putih, krem, dan beige. Konsep bentuk. Bentuk alami dan organis seperti bunga delima, bunga kaca piring, pucuk rebung, dan bunga matahari yang digambarkan dengan bentuk melengkung dan vertikal. Dan juga asimetris. Lalu konsep materialnya, mulai dari furnitur menggunakan kayu jati, stainless steel, plafon menggunakan kayu, dinding cat, lantai menggunakan mozaik keramik mozaik, ornamen menggunakan kayu, jendela kusen besi, kaca tekstur, lampu menggunakan lampu kaca. Boleh di next. Oke, kita mengambil referensi dengan gaya bohemian eclectic ini. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Fatim. Ini ada massing dari buildingnya itu sendiri, di mana site itu dilakukan area itu ditarik ke atas, kemudian juga untuk bagian towernya pun ditarik, dan kemudian ada sedikit pengurangan atau subtraction itu ke area bagian dalam tengah-tengahnya, jadi kemudian eh, lebih hasilnya seperti ini. Boleh di next. Ini ada zoning diagram yang menjelaskan pembagian ruangan pada masing-masing lantai, di mana di bagian basement 1 dan 2 ini terdiri dari parkir dan ada juga lift yang mengarah pada lantai 1 dan 2. Kemudian untuk di lantai satunya ini terdiri dari resepsionis, lobby, lounge, restoran, coffee shop, service area, back office, ATM center, employee area atau ruang karyawan. Kemudian ada lift juga. Dan di lantai 2 ini terdiri dari ballroom, meeting room, swimming pool, spa, gym, sauna, minibar, relaxing area, dan juga lift. Dan untuk lantai tipikal, ini kurang lebih sama sampai dengan atas. Hanya saja dibedakan untuk jumlah masing-masing ruangannya. Di mana untuk lantai 3 sampai lantai 12 ini terdiri dari 15 suite room, 40 deluxe room, dan 150 standar room. Kemudian ada housekeeping dan lift. Dan untuk di lantai 13 sampai dengan 17 ini terdiri dari 42 suite room, 24 deluxe room, 18 standar room, housekeeping, dan juga lift. Selanjutnya ada analisis struktur. Next. Untuk analisis struktur ini, metode yang digunakan adalah metode elemen hingga dengan pemodelan struktur rangka atau portal 3 dimensi, serta elemen membran semi-rigid untuk plat lantai. Nah, metode ini menggunakan analisa dinamik, statik ekuivalen dengan menggunakan program ETABS untuk analisa gempa. Lalu, ada standar yang digunakan. Untuk standar yang digunakan pada analisis struktur ini, yaitu SNI 2847/2019 untuk persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Lalu ada SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung.
Selanjutnya ada SNI 1727 tahun 2020 untuk beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Lalu yang terakhir ada ASCE 716 untuk minimum design loads and associated criteria and other structures. Next. Oke, selanjutnya ada kombinasi beban. Beban yang digunakan dalam perencanaan struktur business converse hotel ini adalah satu, berat sendiri struktural, yang dimana dihitung secara otomatis oleh Extended Three-Dimensional Analysis of Building Systems atau yang biasa kita kenal dengan ITEPS. Lalu yang kedua ada beban mati tambahan sebesar 1,5 kilopascal yang diaplikasikan secara merata pada elemen plat. Lalu yang ketiga ada beban hidup yang terdiri dari koridor sebesar 4,79 kilopascal, juga atap sebesar 4,79 kilopascal, lalu ada kolam renang sebesar 3,59 kilopascal, lalu ada tangga, ruang publik, gym, dan cantilever sebesar 4,79 kilopascal, dan ada beban air kolam renang sebesar 1,5 kilopascal. Selanjutnya ada yang keempat, yang kelima ada beban gempa yang di sini digunakan berdasarkan spektrum respon design. Lalu yang terakhir ada beban angin yang kami asumsikan sebesar 35 meter per second. Selanjutnya ada kombinasi beban yang digunakan itu berdasarkan ASCE 716 yang bisa dilihat pada poin 1 sampai poin nomor 7. Lalu bisa dilihat di sisi kanan layar itu ada pengaplikasian beban pada aplikasi ITEPS. Boleh next. Selanjutnya untuk konsep yang digunakan pada analisis struktur pada hotel ini adalah strong column weak beam, yaitu konsep ini menekankan bahwa kolom dalam struktur bangunan itu harus lebih kuat dibandingkan dengan baloknya yang menahan lantai atau atap. Tujuan konsep ini adalah untuk memastikan bahwa jika terjadi gempa atau beban berat lainnya, balok akan mengalami kerusakan terlebih dahulu sebelum kolom. Selain itu, hotel ini menggunakan shear wall pada bagian bentang pendeknya yang berfungsi untuk menahan dari potensi guling. Berikut fungsi lain dari shear wall adalah yang pertama meningkatkan stabilitas struktural, yang kedua meningkatkan kekakuan struktur, yang ketiga distribusi beban lateral, yang keempat meningkatkan ketahanan terhadap gempa, yang kelima mengurangi risiko kegagalan lokal, yang keenam mengurangi getaran, yang ketujuh memfasilitasi desain yang lebih efisien, dan terakhir perlindungan terhadap beban tak terduga. Next. Lalu langsung ke hasil analisis. Jadi analisis yang dilakukan pada perencanaan struktur hotel ini menggunakan 3 analisis. Yang pertama itu adalah analisis simpangan antar tingkat. Jadi simpangan antar tingkat sendiri itu terjadi akibat adanya gaya lateral yang bekerja pada suatu bangunan. Simpangan antar tingkat ini memiliki batas-batas tertentu sesuai dengan kategori risiko bangunannya. Pada bangunan ini, karena dia termasuk kategori 2, jadi nilainya itu adalah 0,02 dikalikan dengan tinggi tingkat di bawah levelnya. Nah, setelah dilakukan analisis, perhitungan simpang antar tingkatnya, bangunan ini tuh tidak melebihi dari limitnya, sehingga dapat dikatakan aman. Data yang diambil dari ITEPS itu adalah data perpindahan, lalu kita hitung perpindahan elastiknya, dan story driftnya, lalu untuk drift limitnya itu dari SNI yang tadi 0,02 dikali sama tingkat di bawah level. Bisa di next. Lanjut ke analisis yang kedua, itu adalah analisis overstress. Jadi overstress sendiri itu adalah kondisi di mana komponen struktur itu mengalami tegangan yang melebihi kapasitasnya sehingga dapat terjadi failure. Nah, pada komponen seperti kolom, balok, pelat, dan juga shear wall di bangunan ini itu setelah dianalisis menggunakan ITEPS tidak ada yang mengalami overstress sehingga dapat dikatakan aman. Lanjut. Nah, lalu analisis yang ketiga. Analisis yang ketiga ini adalah analisis diagram interaksi kolom. Jadi karena konsep struktur dari bangunan ini kan strong column beam. Kolom di bangunan ini itu udah harus dipastikan kuat atau dapat menahan bebannya. Nah, berdasarkan diagram interaksi kolom yang dianalisis menggunakan ITEPS, itu masih ada di dalam batas diagram aksial dan momennya.
batasnya itu ada di yang garis warna biru ini dan titik-titik birunya itu masih ada di bawahnya sehingga tidak melebihi momen atau gaya aksial di bangunannya sehingga bisa dikatakan aman. Lanjut. Untuk preliminary strukturnya sendiri itu kita yang pertama ada balok. Nah, baloknya itu terdiri dari 2 balok, yaitu balok induk dan balok anak. Nah, di sini kita pakai 3 jenis balok induk. Yang pertama ada balok 40 kali 750. Yang kedua ada balok 350 kali 700. Dan yang ketiga ada balok 250 kali 500. Untuk balok anaknya sendiri ada yang 200 kali 400 dan juga 200 kali 350. Dan untuk kolomnya sendiri kita menggunakan satu jenis, namun kita ada tambahkan lagi dengan shear wall atau core wall yang sudah sempat disebutkan di bagian analisis struktur. Untuk kolomnya sendiri kita menggunakan dimensi 80 kali 80 dengan tulangan 24D36. Untuk sengkangnya kita menggunakan jarak 100, diameter 10, dan juga 6 sengkang ikat. Next. Nah, ini untuk bagian core wall-nya sendiri kita punya menggunakan diameter 22 untuk bagian vertikalnya dengan jarak 100 dan juga diameter 36 dengan jarak 80 untuk arah horizontal dengan tebal 500. Nah, ini juga kita mempunyai core wall untuk kolam renang. Di bagian slab dan juga dinding kita menggunakan dimensi atau tebal 250 dengan besi atau penulangan diameter 13 jarak 200. Untuk slab 1 itu adalah plat lantai kecuali untuk plat lantai basement. Jadi selain basement menggunakan plat jenis slab 1 dengan tebal 170 mili. Penulangannya sendiri itu menggunakan diameter 10 jarak 200. Nah, untuk slab basement ini menggunakan dimensi 200, lebih tebal dari slab yang sebelumnya, dengan tulangannya juga yang lebih besar, diameter 13, jarak 200, dan juga slab tangga dengan tebal. Next, kita bisa melihat beberapa potongan untuk tampak kolom dan balok yang saling memotong. Next. Nah, ini juga ada potongan selanjutnya, kolom sama balok induk dan balok anak. Next. Berikutnya yaitu ada hasil desain dan pemodelan. Pemodelan pada ArchiCAD kurang lebih memakan waktu sekitar 5 hari, yaitu 5 atau 4 hari, yaitu dimulai dari hari Rabu dan berakhir pada hari ini. Pemodelan pertama yaitu kita melakukan pada tahap awal yaitu memodelkan site plan dari bangunan tersebut, kemudian memodelkan struktur yang dilakukan oleh Mas Sidki, kemudian baru memasuki tahapan pemodelan arsitektur, dimulai dengan pemodelan dinding, jendela, pintu, dan fasad. Kemudian ada finishing floor. Next. Mungkin ini merupakan denah yang kita screenshot dari hasil pemodelan pada software ArchiCAD. Next. Ini itu pada lantai basement 2. Next. Dan ini merupakan pemodelan denah ground floor. Next. Selanjutnya yaitu ada second floor di mana terdapat kolam renang dan next. Selanjutnya yaitu adalah denah dari lantai 3 sampai lantai 11 yang merupakan lantai tipikal. Next. Selanjutnya yaitu adalah denah lantai 12 hingga 17. Next. Kemudian ini merupakan potongan struktur dari pemodelan ArchiCAD. Next. Dan ini juga merupakan potongan arsitektur. Next.
Selanjutnya ini merupakan hasil pemodelan yang telah kami lakukan. Ini merupakan tampak depan di mana terdapat site serta bangunan. Next. Dan ini merupakan tampak samping yang terdapat tulisan nama dari hotel kami itu sendiri. Next. Ini merupakan tampak samping. Next. 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 Nah, ini merupakan desain fasad yang telah kami lakukan, yaitu menggunakan bentuk gigi balang. Mungkin bisa di next, nanti bakal ada close-up-nya. Next, ini merupakan bagian belakang dari hotel. Nah, ini merupakan motif kayu yang terinspirasi dari motif gigi balang, serta pada bagian area masuk dari hotel tersebut menggunakan curtain wall. Next. Mungkin bisa dilanjut, Mbak Hana. Oke, selanjutnya adalah layout furnitur berwarna pada area ballroom, yang dimana di sini ada beberapa kursi bundar yang biasanya untuk acara-acara pada saat di hotel. Next. Selanjutnya ada layout furnitur berwarna pada kamar yang tipe standar room. Next. Selanjutnya ada layout furnitur berwarna dengan tipe kamar deluxe room. Next. Selanjutnya itu ada layout furnitur berwarna dengan tipe kamar suite room. Next. Dan ini adalah hasil 3D rendering dari area lobby, yang dimana pada tiang-tiang area lobby ini terdapat corak yang menunjukkan ciri khas dari konsep Betawi. Next. Dan selanjutnya ini ada area lounge pada area lobby. Next. Bisa dilanjutin, Rudi. Dan berikutnya ini ada ballroom. Lalu ruangan berikutnya yaitu ada stand room. Lalu ini kamar berikutnya ada deluxe room. Lalu ada suite room. Dan berikutnya ini ruang tengah dari suite room. Dan ini kamar mandi yang berada di suite room. Dan berikut ini adalah 3D animasi dari lobby. Lalu berikutnya ada 3D animasi landscape dari ballroom. Lalu berikutnya ini ada 3D animation landscape dari stand room yang tadi. Oke. Baik, selanjutnya adalah
Master budget atau anggaran induk adalah suatu jaringan kerja yang terdiri dari berbagai macam anggaran yang dipisah, tetapi saling berhubungan dan saling bergantung. Master budget yang digunakan untuk hotel bisnis ini ada dua bagian, yaitu biaya operasional bangunan dan biaya pendapatan. Yang sekarang akan saya jelaskan adalah biaya operasional pembangunan. Yang pertama yaitu dari pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah ini total harga yang kita anggarkan adalah 951.850.816.000. Lalu untuk biaya proyek fisik sendiri terdiri dari pengolahan lahan, jalan lingkungan, saluran drainase, dan area hijau ini yang kami anggarkan biayanya yaitu 1.419.133.400. Lalu untuk penginapan kamar total biaya yang kami anggarkan yaitu 91.224.000.000. Selanjutnya yaitu sarana olahraga, rekreasi, dan kebugaran yang terdiri dari ruang fitness, spa, swimming pool, dan sauna. Biaya yang kami anggarkan yaitu 19.385.747.500 rupiah. Next. Selanjutnya yaitu area registrasi. Di registrasi ini ada lobby dan resepsionis. Di lobby ini ada main lobby di lantai 1 dan lounge. Biaya yang kita anggarkan untuk area registrasi ini sekitar 28.313.800.000. Lalu ada function room. Function room ini terdiri dari meeting room dan ballroom. Biaya yang kami anggarkan yaitu 8.630.300.000. Lalu ada food and beverage. Di food and beverage ini ada restoran, coffee shop, dan minibar. Total biaya yang kami anggarkan untuk membangun food and beverage ini adalah 9.265.900.000. Lalu ada area manajerial. Manajerial ini terdiri dari dua, yaitu back office dan ruang karyawan. Total biaya yang kami anggarkan yaitu 8.028.720.000. Next. Lalu ada area service. Di area service ini terdiri dari housekeeping, docking storage, laundry, ruang MEP, dan security department. Total biaya yang kami anggarkan untuk ruang service ini yaitu 3.957.660.000. Lalu selanjutnya adalah parking lot. Untuk parking lot, kami membangun parking basement yang terdiri dari 2 lantai basement dan parking outdoor. Total biaya yang kami anggarkan untuk parking lot ini adalah 96.615.400.000. Lalu untuk area retail atau komersial yaitu ada drugstore, minimarket, money changer, dan ATM center. Total biaya yang kami anggarkan yaitu 1.655.990.000. Lalu ada area service. Area service ini terdiri dari lift orang yang terdapat 2 unit dengan total harga yang kami anggarkan yaitu 860 juta. Next. Selanjutnya adalah biaya perangkat bangunan. Untuk biaya perangkat bangunan kita menggunakan penerangan 10 watt per meter square. Untuk power 20 watt per meter square, lalu genset kita menggunakan 200 kVA, lalu biaya AC yang terdiri dari 80 unit, lalu ada utilitas 100 watt per meter. Untuk biaya yang kami anggarkan, untuk biaya perangkat bangunan yaitu 6.142.035.901 rupiah. Dan untuk total nilai bangun dari awal sampai akhir yang tadi saya sebutkan yaitu 1.349.502.801.000. Dan untuk membangun itu kita perlu untuk menyewa biaya jasa profesional yang terdiri dari arsitek dan pengawas dan kontraktor. Untuk biaya arsitek dan pengawas harganya 10% dari total nilai bangun yaitu 122.734.950.280 rupiah. Dan untuk biaya kontraktor
kita mengambil 15% dari total nilai bangun, yaitu 184.122.420.420 rupiah. Dengan total biaya jasa profesional yang kami anggarkan yaitu 306.837.375.700 rupiah. Dan untuk total biaya bangunan keseluruhan, bangunan hotel dan rental office memakan biaya yang kami anggarkan yaitu 1.434.186.878.501 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Oke, baik. Selanjutnya merupakan master budget untuk biaya pendapatan. Untuk biaya pendapatan ini sendiri, kita menetapkan harga sewa dan lain-lain berdasarkan kebutuhan sosial dan budaya yang cukup tinggi di daerah kawasan Setiabudi. Nah, untuk yang pertama, kita menghitung dulu biaya pengadaan tanah. Nah, biaya pengadaan tanah ini terdiri dari biaya lahan siap bangun dengan luas 6.811 meter persegi, lalu ada biaya pembelian tanah sebesar 12%, lalu ada biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan sebesar 5%, sehingga total keseluruhannya adalah sekitar 159 miliar. Kemudian menghitung biaya proyek fisik yang terdiri atas biaya pembersihan lahan, biaya pembangunan jalan lingkungan, dan biaya saluran drainase dengan total 954.628.000. Kemudian kita juga menghitung biaya fix equipment yang kebutuhan yang ada di hotel kita, yaitu kebutuhan CCTV dan lainnya itu sekitar 3% dari biaya pembangunan, yaitu sekitar 10 miliar. Kemudian untuk biaya jasa profesionalnya ada biaya arsitek dan pengawas sama ada kontraktor, untuk total nilainya itu sekitar 60 miliar. Lanjut. Nah, ya. Selanjutnya masih ada biaya administrasi. Untuk biaya administrasinya itu ada biaya IMB sebesar 2% dari biaya pembangunan, yaitu totalnya sekitar 7 miliar. Lalu untuk biaya pembangunannya itu sendiri, itu kami kalikan dari luas masing-masing lantai yang ada di Archiket, dikalikan dengan harga sebesar 7 juta yang merupakan harga dari biaya pembangunan, arsitek, dan lain-lainnya. Lalu di total sekitar untuk biaya pembangunannya yaitu 358 miliar 114.988. Lalu lanjut. Selanjutnya kita juga menghitung biaya perlengkapan bangunan dari tata udara, ada lift orang yang berjumlah sekitar 2 unit, lalu ada kebutuhan tata suara, jaringan telepon dan komunikasi elektrik, kemudian sistem keamanan dan kebakaran, utilitas, lalu menggunakan biaya pondasi raf juga, lalu ada fasilitas orang cacat, lalu ada biaya interior atau furniture dan eksterior atau maupun landscape juga, sekitar totalnya 261 miliar. Lalu untuk biaya perlengkapan non standar bangunannya itu merupakan biaya jenis-jenis pintu dan jendela yang digunakan pada hotel kami. Nah, untuk jenis-jenis jendela dan pintunya kita rincikan dari Archiket, kemudian dijumlahin kebutuhannya berapa, lalu dikali dengan harganya, kita survei juga di internet untuk harganya, dan untuk jumlahnya sekitar 44.313.000. Lanjut. Lalu selanjutnya biaya-biaya yang tadi sudah saya sebutkan di
dijumlahkan sebagai biaya tetap dari hotel ini, yaitu ada tadi biaya pengadaan tanah, biaya proyek fisik, biaya bangunan, perlengkapan non-standar bangunan, fixed equipment, biaya profesional, biaya administrasi, dan di total sebesar 858.829.872.017. Lalu setelah menghitung biaya tetapnya, kita menghitung biaya pendapatan dari masing-masing layanan dari setiap ruangan yang kita tawarkan. Yang pertama itu ada biaya pendapatan function room yang terdiri atas biaya sewa meeting room dan ballroom. Nah, ini untuk harganya bisa dilihat dan jumlahnya sekitar 42 miliar per tahun. Lalu untuk pendapatan food and beverage yang terdiri atas restoran, coffee shop, sama minibar, itu harga sewanya per tahun di total sekitar 65 miliar. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah pendapatan sewa hotel. Nah, untuk pendapatan sewa hotel dibagi berdasarkan tipe kamarnya. Ada standard room, deluxe room, sama suite room. Nah, untuk okupansi dari masing-masing tiap ruangan, kami memproyeksikan sekitar 70% untuk standar room, lalu untuk deluxe sekitar 40%, untuk suite sekitar 5%. Dan untuk harga sewa per malamnya, untuk tipe kamar standar room itu sekitar 2 juta, lalu untuk deluxe sekitar 3.500.000, dan untuk suite sekitar 5.500.000. Harga-harga tersebut kita peroleh dari research berdasarkan aplikasi-aplikasi yang kayak sewa hotel gitu di internet kayak tiket.com dan lain-lain. Dan untuk jumlah harga sewa per tahun dari masing-masing tipe kamar tersebut sekitar 122.571.000. Kemudian kita juga menghitung pendapatan retail atau komersial. Yang pertama ada drugstore, minimarket, money changer, sama ATM. Itu jumlahnya sekitar 1.182.000.000-an. Dan untuk total pendapatan dari pelayanan hotel yang kami tawarkan itu untuk per tahunnya itu yang tadi udah saya sebutin, ada pendapatan function room, food and beverage, terus unit hotelnya, retail sama komersialnya itu sekitar 231.540.000-an. Lanjut. Dan selanjutnya untuk biaya tetapnya itu tadi terdiri dari biaya melekat seperti biaya listrik, biaya air, sama biaya kerusakan bangunan. Itu presentasinya sekitar 10% dari pendapatan hotel kita, yaitu sekitar 23.154. Kemudian biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, biaya asuransi, sama asuransi bangunan. Terus presentasinya juga sekitar 10% dari pendapatan. Sama juga totalnya untuk biaya tetap berupa pajak bangunan itu sekitar 5%, dan untuk totalnya itu sekitar 42 miliaran, dan untuk total keseluruhannya sekitar 89.249. Nah, lalu untuk setelah menghitung semuanya, dihitung juga pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih dihitung dari pengurangan dari masing-masing pendapatan kotor dikurang biaya tetap dikurang pajak penghasilan, yaitu didapat sekitar 135.176. Dan kami juga menghitung biaya ROE, return of equity dari hotel kita. Itu merupakan biaya bangunan dibagi biaya pendapatan bersih untuk mengetahui kita balik modalnya itu berapa tahun. Nah, setelah dihitung kita
dapat balik modalnya sekitar 6 tahun 3 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Cukup jelas, komprehensif, dan kompleks juga itu ya. Slide-nya banyak banget daripada tim yang lain. Mungkin dari saya pribadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh tadi yang menjelaskan respon kedua yang diambil air hujan dialirkan ke sumur resapan dan baru dibuang ke riol kota. Tadi yang jelasin Trisa kalau nggak salah ya. Nah, saya mau nanya ini besaran debit yang ingin ditampung itu seberapa besar? Ukuran dari dimensi sumur resapan yang ada di sana. Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi kalau hotel itu kan rata-rata, bukan rata-rata sih, semuanya kan dari ini ya Pak, dari rooftop. Paling kira-kira nampungnya 10.000 sih Pak, 10.000 liter. 10.000 Iya, liter soalnya ya. kan kalau misalnya riol kota itu kan nggak banyak-banyak gitu ya Pak. Jadi secara berkala. Ini kan 10.000 tuh yang kapasitas rooftop. Sedangkan kalau nggak salah di second floor itu kan bidang sendiri ya, atap sendiri. Iya. Nah, itu kapasitasnya berapa kira-kira? Berarti seperempat setengahnya Pak. Setengah dari 10.000. Iya. Lebih kecil malah ya dari rooftop ya. Soalnya iya 5.000 Pak. Kisaran 5.000. Iya, kisaran 5.000. Maksud saya paling ntar direvisi ya. Kira-kira besaran sumur resapannya itu berapa, jadi bisa ketahuan tuh debit air yang ditampung berapa, yang dialirin ke riol kota berapa, paling butuh itu aja sih. Maksudnya mungkin dibuat di gambar rencana sumur resapan. Nah, daya tampung sumur resapan itu seberapa banyak debitnya, paling itu aja. Iya Pak. Terus pertanyaan selanjutnya tadi yang masalah konsep. Tadi yang jelasin Hana kalau nggak salah ya. Kan ini menggabungkan 3 konsep Bohemian, Ekletik, dan Batavian. Ekletik ini kan gaya arsitektur yang comot-comot aja kan, ornamental aja kan. Ornamen dipasang di fasad, ornamen dipasang di visual bangunan. Dan ornamen yang banyak dipakai itu kalau saya lihat Batavian. Nah, yang mau saya tanyakan ini Bohemian ini posisinya di mana? Saya nggak ngeliat Baik, ada Pak. konsep Bohemian di bangunannya. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Pak. Boleh izin menjawab. Ya. Boleh ke slide yang konsep nggak? Yang lobby. Yang perspektifnya yang ke bawah lagi deh. Ya, boleh digedein. Oke. Ya, untuk Bohemianya itu kita ini sih Pak, jadi lebih banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan di dalam ruangan gitu. Jadi tetap mengedepankan konsep green building itu tadi kan. Jadi tetap ada suasana yang hidup di dalam ruangan gitu. Jadi kita kan eklektik itu di tengah-tengah ya Pak. Jadi
dia menggabungkan antara Bohemian dan Batavian itu gitu. Jadi masih satu konsep lah. Berarti secara ornamen tuh Batavian, cuman secara tema mungkin Bohemian ya. Iya betul gitu Pak. Oh ya, oke. Terus pertanyaan saya selanjutnya tadi yang permasalahan struktur. Saya lihat itu di basement apa first floor itu kan gridnya lumayan gede itu ya. Iya Pak, Bentangannya berapa itu? bentangnya 8 ya? 9 sampai 9 sama 8 Pak. 9 sampai 8 dengan luasan berapa kali berapa tuh? Luasnya Untuk berapa ya? sampai first floor tuh berapa kali berapa meternya? 170 kali 130 Pak, kalau paling bawah itu. 170 meter. Ya. Gede juga ya. Nah, itu kan Iya, cukup Pak. cukup panjang dan lebar itu ya. Maksud saya ada pertimbangan dilatasi struktur nggak? Apa itu di kolom ataupun balok? Enggak sih Pak. Nggak perlu dilatasi. Dilatasi gimana ya Pak? Maksudnya secara grid tuh terpisah. Jadi dibagi per 30 meter itu gridnya putus. Secara balok nggak ketemu atau secara kolom nggak tergabung. Tapi di sini nggak dipakai sih Pak. Tapi harusnya kayak perlu sih. Ada Cuman analisis gempanya nggak? Nggak ada ya? ada Pak. Ada ya? Di hasil analisisnya perlu nggak itu dilatasi? Itu dari ITAPS ya Pak? Itu pakai ITEPS ya kemarin analisanya. Iya Pak. ITEPS sudah given ya. Maksud saya dipertimbangin lagi tuh ya. Menurut saya pribadi sih perlu ada dilatasi ya karena bentangannya gede banget itu dan gridnya macam-macam kan itu. Oke Pak. Hmm. Mungkin bisa diedit. Maksudnya nggak usah buat gambar lagi, paling dibikin garis putus-putus aja di mana dilatasinya gitu aja paling. Terutama di yang Oke. first floor sama second floor. Terus pertanyaan saya selanjutnya yang aspek sosial tadi saya belum lihat itu. Pengaruhnya di mana ya dari bangunan ini terhadap aspek sosial masyarakat sekitar? Nggak ada yang bisa jawab. Izin menjawab Pak, itu aspek sosial dan budaya ya Pak. Paling dari budaya itu kita ngambil konsepnya itu dari budaya Betawi itu sendiri Pak, seperti desain fasad, desain ruangan yang seperti ada pola gigi balang tersebut Pak. Nah, itu kan konsep ya. Maksud saya tuh pengaruh dari adanya bangunan hotel itu terhadap lingkungan sekitar. Mungkin izin jawab ya Pak. Ya. Kalau dari kita sendiri memilih lokasi di Setiabudi juga udah cukup mempertimbangkan aspek sosial sih Pak, karena di sana banyak pekerja yang butuh kayak tempat tinggal sementara gitu Pak, banyak orang-orang asing juga yang kerja di sana, sehingga kita pikir butuh hotel gitu Pak di sana. Nah, itu kan aspek sosial terhadap ekspatriat ya, orang asing. Ya, Maksud ya saya benar. terhadap masyarakat sekitar sana tuh daerah Menteng atas itu memberikan pengaruh nggak sama kehidupan mereka dengan adanya hotel? Atau menjadi media hotel ini sebagai media buat mereka atau apapun, ada nggak itu? Kalau buat Memberi dampak. merekanya mungkin ini kali Pak, pas tahap pembangunannya Pak, untuk pekerja-pekerjanya bisa diambil dari warga-warga lokal yang ada juga sih Pak. Mungkin tuh nanti jadi revisi ya ditambahin ya. Kalau Iya dari Pak. grup 6A tadi sih dia masukkan aspek sosial terhadap lingkungan sekitar itu pertama dia buat itu jadi lapangan pekerjaan baru karena butuh staf di area perkantoran. Terus yang kedua mereka menyediakan area publik amphitheater buat para masyarakat ya buat ngumpul buat ini. Jadi mereka nyediain sarana publik seperti itu ya. Mungkin bisa dipertimbangin lagi di hotel ini ntar aspek sosialnya apa aja. Terus yang sustainable itu berarti cuman sumber resapan air hujan aja ya.
Nggak ada yang lain lagi? Ada itu Pak yang lampu di site jadi lampu surya tapi nggak diperhitungkan di master budget Pak. Nah, Cuma di iya itu model doang. ketika kita investasi tujuannya sustainable, pemakaian lampu dengan panel surya kan perlu dipertimbangin hitungan investasinya. Apakah dengan penggunaan panel surya itu jauh lebih murah dari penggunaan listrik konvensional apa enggak? Bisa jadi bisa jadi secara investasi biayanya terlalu besar dan returnnya terlalu lama. Setahu saya kalau solar panel gitu lama baliknya bisa 20 tahunan. Kalau setahu saya ya. Coba diperhitungkan lagi aja tuh Sidki ya. Mungkin itu aja dari saya nih, mengingat waktunya udah 1,5 jam. Saya rasa cukup. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas usahanya di waktu yang singkat ini. Saya rasa presentasinya sudah maksimal dan lumayan sempurna. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Udah di record tadi ya? Sudah, Pak. Udah Pak. Ya. Ntar di-upload ke itu ya, Sidki ya. Baik Pak. Terima kasih Ya. Pak Ridho. Makasih teman-teman ya. Assalamualaikum. Pak, izin tanya, Pak. Yang diperbaiki itu ntar di-uploadnya kapan ya, Pak? Kalau bisa Kan besok. kita Karena dari Pak Rizky ngasih deadline tuh terakhir besok buat revisi. Oke, Pak. Maksud saya nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa. Yang penting menjelaskan aja yang saya maksud tadi. Buatnya nggak usah Oke, Pak. ribet-ribet. Nah, yang penting ada gitu aja udah cukup. Ya, terima kasih semua ya. Saya keluar dulu ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Makasih guys. Thank you. Thank you. Thank you. Terima Kasih kasih semuanya. waktu bergadangnya Fatim. Hana. Sip, sip. Semoga terbayarkan dengan semuanya. nilai 200 ya. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih, guys.